rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Selama ini barangkali kita punya paradigma adalah, kita punya filosofi adalah, aku hidup takut kepada Tuhan. Itu bagus, jangan dirubah. Tetapi sekarang saya ingin menambah bahwa kita ini hidup harus happy dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan dia sebagai raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim saja, tetapi dia adalah teman hidup kita. Dia adalah saudara kita, ayah kita, ibu kita, family kita, orang yang dekat dengan kita. Dan kita happy hidup dengan dia. Saudara, nah ini satu pelajaran yang penting, supaya dengan setahun hidup dalam realita perjanjian Tuhan, kita merasa akrab dengan Tuhan. Ingin apa tidak? Atau saudara hanya ingin ketakutan terus panjang tahun ini? Karena dia bisa menghukum saudara sewaktu-waktu. Dia bisa kirim kita masuk neraka sewaktu-waktu dalam tahun ini. Saudara, kita harus menganggap dia sebagai teman seperjalanan kita. Kepala dalam rumah tangga kita. Kepala dan nakoda jurumudi dalam perahu hidup kita pribadi. Saudara, itu sebab subtema ini penting sekali. Karena saya merasa bahwa banyak anak-anak Tuhan setia berkorban melayani Tuhan karena takut. Saudara, takut adalah tanda tidak cinta. 1 Yohanes menuliskan orang yang takut adalah orang yang belum sempurna cintanya kepada Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara hanya sekedar takut kepada Tuhan itu bagus. Saya ulangi, jangan dirubah. Itu harus tetap ada. Katakan, saya harus tetap takut kepada Tuhan Yesus. Seumur hidup saya. Tidak boleh dirubah. Tetapi saya menambahkan bahwa saya harus hidup akrab dengan Tuhan Yesus. Sehingga saya bisa happy dengan dia seumur hidup saya. Amin. Ya. Para kekasih, ini pelajaran yang penting sekali. Jadi jangan saudara ketakutan saben hari bahwa saudara akan dihukum, saudara dimasukkan dalam neraka, saudara tidak diberkati, saudara ditutup jalan-jalan saudara, saudara dikasih ke bawah supaya saudara tidak sukses. Jangan takut karena itu. Tetapi karena saudara menghargai dia. Orang yang menghargai kepada Tuhan adalah orang yang takut dan gentar di hadapannya. Itu sebab kita perlu sesuai dengan firman Tuhan, kita menambahkan satu esensi. Katakan, satu esensi. Intisari hidup yang lain. Selain takut kepada Tuhan, yaitu saya harus hidup happy dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, para kekasih, ini penting sekali. Supaya hidup ini tidak deg-degan terus, jantungan terus, dan pucat pasi terus, dan khawatir terus. Tidak. Tetapi saudara, hidup ini bebas. Saudara merasa hidup ini enteng. Katakan, saya ingin hidup enteng. Supaya hidup saya ditambahi anugerah untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Ya. Rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Senang apa tidak? Atau saya ganti. Rahasia bisa hidup ketakutan dengan Yesus. Senang apa tidak? Tidak. Jadi saudara sudah bisa memilih ya sekarang. Kita mau mempunyai rahasianya apa ya? Aku bisa happy dengan Tuhan. Ya, saudara akan merasakan satu sejarah hidup yang berbeda. Karena saudara tidak hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen yang tertekan batin saudara. Ya, tetapi saudara hatinya plong dan saudara mempunyai satu kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ya, saudara, ini penting sekali. Para kekasih, kita akan segera masuk di sini. Yang pertama dalam ayat yang ke-25 dari 2 Samuel pasal yang ke-7,
Ya saudara, saya perlu mengulang sedikit karena apa yang tertulis dalam terjemahan bahasa Inggris dalam New English Translation ini penting sekali. Ada kata yang istimewa yang saya kasih warna beda itu ya. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Do as you promised. Saudara, jadi kita mendapat kata permanent reality. Ayo ikuti saya. Permanent reality. Realita yang permanen. Ya, senang lu saudara. Saudara permanen, katakanlah saudara, ya saudara itu ada yang memberi uang di bank kepada saudara sekian puluh miliar atau sekian triliun, lalu saudara mendapat jaminan dari bunga dari uang yang seseorang Tuan X kirim kepada saudara. Saudara tidak tahu siapa Tuan X ini. Ya, dia begitu baik memberi kepada saudara di dalam account bank saudara 100 miliar umpamanya. Saudara, maka saudara akan hidup dengan bunga yang saudara dapat dari uang yang Mr. X ini kirim ke account saudara di bank. Dan saudara tidak tahu. Tetapi saudara menikmatinya. Semua katakan, tetapi saya kenal. Tetapi saya kenal. Siapa yang bisa memberi kepada saya? Sehingga saya terjamin. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Belum semua. Dia siapa? Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, setelah saya menunjukkan pada saudara pada satu ayat ada peningkatan rohani. Katakan peningkatan rohani. Tahun ini harus terjadi pada hidup saya. Meningkat di hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Dia tidak jauh dari saya. Ketika saya memanggil namanya, dia segera datang dan menyelesaikan semua masalah saya. Amin. Anak-anak Tuhan, jadi kita akan masuk sekarang pada subtema yang baru ya. Saudara, dan subtema ini luar biasa kita baca. 1, 2. Rahasia bisa hidup happy dengan Yesus. Ada rahasianya. Kita mudah bisa hidup berantem dengan Yesus. Nggak cocok, nggak setuju, bandel, ngeyel dengan Yesus. Kita mudah, saudara. Karena orang kecenderungannya, trennya berbuat dosa, berbuat kesalahan, itu lebih mudah daripada berbuat yang benar dan beres. Jadi pelajaran ini rahasia bisa hidup happy dengan Tuhan Yesus berarti, semua katakan berarti, sepanjang tahun ini, seumur hidup saya tidak boleh berantem dengan Tuhan Yesus. Saya harus tunduk kepadanya. Saya harus ngawulo kepadanya. Saya harus mengasihi dia. Bukan hanya takut kepadanya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, bagaimana ya? Mari kita akan melihat ya. Dalam Lukas 9 ayat 33. Saya ingin kita membuka Alkitab kita. 1, 2. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Amin. Saudara yang kekasih, kisahnya mungkin saudara sudah tahu, yaitu Yesus mengajak 3 murid yang khusus. Sebutkan 3 murid yang khusus. 1,
Petrus, 2, Yohanes, 3, Yakobus. Ini adalah murid Yesus yang dekat dengan Tuhan. Jadi saudara mesti tahu, satu kali Tuhan mengajak tiganya naik ke gunung untuk berdoa. Ya saudara, tiba-tiba wajah Yesus berubah. Ya, berubah wajahnya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Inggris, perubahan wajah Yesus menjadi penuh kemuliaan dan memancarkan lebih dari sinar matahari, begitu luar biasa, itu dinamakan sebagai transfiguration. Transfiguration itu dari kata bahasa Latin trans. Trans berarti across. Ya, saudara, artinya menyeberang ataupun melewati. Umpamanya pesawat terbang transatlantik. Jadi dia tidak pakai penerbangan dengan jalur peta penerbangan melalui daratan, benua-benua, tapi dia melalui laut lebih cepat. Jadi dia terbang terus di atas laut. Ini namanya transatlantik atau transpasifik, di atas samudera Pasifik. Trans berarti menyeberang ataupun melewati, melintas. Nah, melintas. Trans dan figura. Figura berarti sosok atau wujud atau bentuk atau wajah. Jadi kemudian kita tahu bahasa Inggris dari bahasa Latin juga transfiguration berarti wajah yang berubah menjadi mulia. Berubah, trans. Ya, saudara, wajah yang berubah. Yesus berubah wajah. Saudara, dan murid-murid heran. Tidak lama, beberapa detik kemudian muncul dua sosok dari perjanjian lama. Satu Musa, ya, yang digambarkan dengan Musa membawa, ya ini apa yang dia angkat ini adalah ilustrasi dari pelukis ya. Tidak disebutkan dia membawa loh batu itu, tidak. Tapi Musa itu bayangan dari loh batu atau hukum Taurat. Dan satu lagi Elia. Dua sosok ini adalah dari perjanjian lama. Orang-orang yang dahsyat. Hebat, luar biasa. Saudara, jadi apa maksud Tuhan? Apakah dia sekedar demonstratif dan show saja bahwa dia adalah Allah? Ini buktinya, aku tampilkan. Dua sosok yang sudah mati dari perjanjian lama yang menjadi hamba-hambaku yang luar biasa. Musa dan Elia. Saudara, dan itu membuat tiga murid sangat happy sekali. Sehingga antara sadar dan tidak sadar, Petrus yang paling tua mengatakan demikian, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Guru, betapa bahagianya kami di tempat ini. Kenapa sih bisa bahagia? Tadi sebelum Yesus berubah wajahnya, sebelum transfigurasi, maka biasa aja, cuma udara dingin, udara yang segar, oksigen banyak, dah tempatnya tenang dan sejuk. Petrus dan murid-murid tidak bilang bahagia, tidak. Saudara, karena mereka tahu di gunung ya memang begini, sejuk dan enak. Ya, tidak ada kebisingan. Tetapi begitu dia melihat, mereka melihat wajah Yesus transfiguratif. Secara ilahi berubah menjadi terang benderang dan penuh kemuliaan. Itu yang membuat tiga manusia biasa itu menjadi happy. Katakan menjadi happy. Ya. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bukan tempatnya, tempatnya sama. Sebelum dia mengutarakan betapa happy-nya dia. Betapa happy-nya mereka bertiga. Tempatnya sama. Tetapi apa yang membuat mereka mudah menjadi happy? Yaitu ketika mereka diprioritaskan oleh Yesus, guru mereka, untuk keluar dari 9 orang yang lain.
Dan 3 orang ini ikut sama dia. Naik ke gunung. Saudara, itu sebab saya menuliskan di sini, ya saudara, transfiguration adalah sesuatu perubahan dari wajah Tuhan Yesus. Dan ini hanya spesial pada sekelompok kecil. Ya, 3 orang. 3 orang ini berapa bagian dari murid Yesus? 1/4. Jadi 3 orang ini 1/4 dipanggil oleh Tuhan untuk melihat perubahan wajah dia. Dan 3 ini mengatakan, betapa happy-nya kami di sini dengan Engkau Yesus. Saya sering membayangkan kalau saya hidup dalam setahun tidak melihat kemuliaan Tuhan. Saya kayak hidup di neraka dunia. Saudara, saya dan Anda membutuhkan satu kehidupan yang diprioritaskan. Katakan, hidup yang diprioritaskan. Di mana saya dipanggil, di mana saya diundang khusus untuk melihat transfigurasi, perubahan wajah Yesus yang penuh kemuliaan. Yang kepingin, yang mau, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, perhatikan. Tahun-tahun kemarin, barangkali kita ini hidup dengan satu keadaan yang berat, hidup yang bosan, hidup yang jemu, hidup yang sebel, hidup dengan penuh kertak gigi dan keluh kesah, sesambat. Maka saya memberikan perjanjian Tuhan untuk tahun ini. Saudara harus merasa tahun ini saudara happy dengan Yesus. Buang segala duka cita, kengelokroan saudara, kesedihan, kekecewaan, patah hati, patah semangat, patah arang. Saudara, buang itu semuanya. Saudara harus masuk pada satu ketinggian. Katakan, saya harus masuk pada satu ketinggian di mana Yesus bisa menampakkan dirinya dalam kemuliaan. Akan membuat saya happy dan selalu puas. Saudara, dan inilah yang Tuhan ingin saudara dan saya menjalani di tahun ini. Tahun-tahun yang kemarin, kita menjalaninya dengan penuh laga, perjuangan. Kita penuh dengan pergumulan. Kita penuh dengan sesuatu yang harus menguras tenaga, pikiran, bahkan air mata, tak hanya keringat. Tahun-tahun kemarin kita melihat bahwa kalau kita menghadap kaca cermin, saya menghadap cermin, ini katakan di cermin, dan saya melihat wajah saya tidak melihat kemuliaan sama sekali. Saudara, saya melihat wajah saya yang tidak karu-karuan. Saya melihat sepertinya Tuhan membiarkan saya. Dia tidak muncul sebagai satu sosok ilahi yang penuh kemuliaan buat saya. Yang saya kenal, yang menjadi paradigma dan pengertian saya yang cetek bahwa Yesus itu keras. Dia bisa menghukum aku. Dia tidak toleran dengan orang yang berbuat dosa, langsung dihukum sama dia. Itu benar, saya katakan orang takut sama Tuhan itu jangan diilangi. Jangan dikurangi. Tetap bahkan bertambah takut kepada dia. Amin. Semua katakan tetapi saya harus menambah satu paradigma yang lain. Yaitu saya harus akrab. Saya
harus happy dengan dia. Dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab di bawah saya tulis, parameter alasan apa yang Petrus pakai sehingga ia merasa bahagia bersama dengan Tuhan Yesus. Apa parameternya? Apa definisinya? Apa standarnya? So I may ask you, every one of you, what's the paradigm? What's the paradigma that Peter used at that time before Jesus Christ and ask Jesus Christ and say to him, Jesus, Lord, we are so happy here. We want to be with you here more and more, longer and longer. So better we build 3 tents, 3 kemah. One for you at the middle, one for Moses at your side, and one for Elijah at the other side. 3 tents. We will build here because we are very happy. Saudara, paradigma apa yang dipakai oleh Petrus? Yaitu karena dia melihat perubahan dari Yesus yang biasa. Sekarang Yesus yang benar-benar menyatakan, aku dari sorga. Aku Allah Ta'ala yang penuh dengan kuasa. Segala kuasa ada di dalam tanganku. Jadi bagaimana saudara bisa happy dengan Yesus? Yaitu kalau Yesus nampakkan dirinya kepada saya dan kepada saudara. Penuh dengan kemuliaan. Artinya apa? Artinya dia melakukan banyak tanda ajaib. Dia melakukan dan membagikan banyak berkat. Dia membuka banyak pintu di depan. Dia meratakan banyak jalan di depan kita. Saudara, itu Yesus menampilkan dirinya penuh dengan kemuliaan. Luar biasa. Dan saudara dan saya akan setuju dengan kata-kata Simon Petrus. Guru, aku merasa bahagia sekali di sini. Aku mau tinggal di sini terus dengan engkau. Seringkali kita, justru sebaliknya kita berkata dan berkeluh kesah kepadanya. Yesus, di mana engkau? Apakah engkau tidak mendengar keluh kesah dari hati dan mulutku Tuhan? Apa engkau tidak melihat tetes air mata dari pelupuk mataku Tuhan? Dan engkau membiarkan aku demikian lama. Mungkin itu sejarah yang sudah lewat pada tahun-tahun kemarin yang telah silam. Semua katakan, tetapi mulai pagi ini saya ingin melihat Yesus yang penuh kemuliaan. Dan saya ingin happy dengan dia seumur hidup saya. Kekal selamanya sampai masuk ke sorga. Amin. Sebab itu para kekasih, perubahan wajah Yesus berarti perubahan sejarah hidup kita. Kalau dia tidak berubah wajahnya, saudara, maka saya dan Anda hidup jemu bosan, saudara. Dan kita akan sembrono, kita akan semau gue. Sebab kita bosan hidup. Sebab kita tidak khawatir apapun, ya paling aku mati. Ya masuk neraka pun gak apa-apa deh. Asal sekarang aku senang-senang di dalam dosa. Itu bisikan iblis. Apakah di situ kebahagiaan? Tidak ada kebahagiaan di sana. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Marilah saya dan saudara utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa Yesus hanya bisa dimuliakan di atas gunung?
Karena dia mau secara privat, secara privé, secara personal, dia ingin menyatakan dirinya. Semua katakan, hanya kepada pilihan. Hanya kepada orang yang dipilih sama dia, saudara. Dia tidak ajak 12 orang. Dia ajak cuma 3 orang saja. Ini saudara harus mencermati dan harus memikirkan kenapa ya? Kenapa? Apakah Yesus adalah Allah yang sangat diskriminatif? Bukan diskriminatif, tapi Yesus selalu menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan integritas dia. Ini orang biar tetap di bawah aja. Ini orang harus aku angkat naik ke atas bersama dengan aku. Ini orang jadi ekor saja. Ini orang harus jadi kepala bersama dengan aku. Untuk bisa melihat aku transfigured. Aku dirubah. Aku berubah wajah. Penuh dengan kemuliaan ilahiku. Mereka tidak bisa melihat. Tapi ini, orang-orang yang kecil, yang sedikit ini, mereka bisa melihat dan merasakan happy bersama aku. Kalau di awal tahun ini, saya dan Anda sudah demikian, prinsip pikiran kita, filosofi kita, falsafah kita, paradigma, parameter kita, sudah sedemikian benar dan beresnya. Maka saya yakin, katakan, maka saya yakin, hidup saya di tahun ini penuh kemuliaan Allah. Saya seperti bercermin dan saya melihat kemuliaan itu masuk pada saya dari Tuhan Yesus untuk seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Kok mudah ya jadi bahagia? Ya, mudah. Naik bersama Yesus, tapi nggak boleh sembarangan naik. Ya 3 orang sudah naik, lalu mereka kasak kusuk yang 9. Ayo kita ngintil di belakangnya yuk, kita ikut yuk. Nggak bisa. Nggak dikasih izin sama Tuhan. Ya, jadi prioritas atas izin pilihan Allah saja. Katakan, atas pilihan Tuhan Yesus saja. Apakah saya layak melihat dia dimuliakan atau tidak? Bila saya layak melihat dia dimuliakan dan penuh kemuliaan, itu berarti sayalah yang dimuliakan, mengalami mujizat, terobosan ilahi, berkat yang limpah dalam nama Yesus. Amin.